wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Habsyi Hidayatullah dengan NIM 8603522763, Prodi semester 2 PGSD. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Selamat menyaksikan. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Nah, jadi teman-teman, pilar itu berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan tujuan, proses, dan praktik pendidikan agar berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Ibarat kata seperti tiang yang menopang sebuah bangunan. Nah, jadi tanpa tiang, bangunan itu akan roboh. Jadi pilar pendidikan itu menopang seluruh proses pembelajaran, pembentukan karakter, serta pengembangan potensi peserta didik sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Lantas, tanpa adanya pendidikan yang kuat, sistem pendidikan akan sulit mencapai tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, pilar pendidikan menjadi pedoman penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, Ing Ngarso Sungtolodo di depan memberi teladan, artinya guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso yang artinya di tengah membangun semangat. Guru berperan mendampingi, membimbing, dan memotivasi peserta didik, teman-teman. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan agar peserta didik dapat berkembang secara mandiri dan percaya diri. Yang ketiga, analisislah relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring atau literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Nah, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital, teman-teman. Ing Ngarso Sungtolodo itu mengajarkan bahwa guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak. Ing Madya Mangunkarso itu menekankan peran guru dalam membangun atau memotivasi dan semangat belajar melalui pembelajaran digital yang menarik dan interaktif. Yang ketiga itu Tuturi Handayani mendorong guru untuk memberikan dukungan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Akan tetapi prinsip tersebut menghadapi beberapa tantangan, teman-teman, dalam pembelajaran daring. Salah satunya interaksi antara guru dan peserta didik seringkali terbatas sehingga proses pembinaan karakter menjadi kurang optimal. Selain itu masih banyak peserta didik yang memiliki literasi digital yang rendah sehingga mudah terpengaruh hoaks, konten negatif, atau penyalahgunaan media sosial. Banyak distraksi dari daring dan media sosial juga dapat menurunkan fokus, disiplin, serta motivasi belajar mereka. Nah, jadi seorang guru dituntut untuk meningkatkan dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, agar peserta didik tetap aktif dan terlibat dalam proses belajar. Nah, yang keempat itu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya karakter peserta didik, kesenjangan kualitas pendidikan, dan dampak negatif perkembangan teknologi. Melalui keteladanan guru, motivasi yang diberikan dalam proses belajar, serta dukungan terhadap kemandirian peserta didik, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, baiklah kesimpulan dari presentasi saya tadi. Jadi pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Prinsip Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani tetap relevan di era digital karena mampu membimbing guru dalam menjadi teladan, membangun motivasi belajar, serta mendorong kemandirian peserta didik. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya literasi digital, terbatasnya interaksi dalam pembelajaran daring, dan banyaknya distraksi teknologi, penerapan prinsip tersebut dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab.
Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.